Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Kenisa. Merdeka! Mari bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2 Tawarik 7 ayat 14. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Syukur bagi semua rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia,
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh hati kami limpah dengan syukur atas anugerah-Mu, sehingga kami boleh menjadi satu bangsa yang merdeka, berdaulat. Bahkan hari ini kami boleh merayakan HUT proklamasi yang ke-80. Benarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh anak-anak kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa firman-Mu berkata dosa adalah noda bangsa, tetapi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Bahkan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yang dipilihnya menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan dibacakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena itu biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan bangsa kami ini dengan membawa terang kasih Tuhan bagi bangsa ini, untuk menerangi setiap kegelapan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kerinduan kami supaya kasih Tuhan melanda segenap bangsa ini. Tidak satu pulau pun terlewatkan dari kasih-Mu Tuhan. Untuk keselamatan boleh dinyatakan, setiap lutut bertelut kepadamu, percaya kepada Engkau supaya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebagai satu gereja lokal GBI Kenisa Tuhan adalah bagian integral daripada bangsa ini Tuhan. Kami punya tanggung jawab Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa ini lewat talenta, lewat kemampuan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mengisi kemerdekaan ini Tuhan. Karena itu pakai gereja-Mu Tuhan supaya terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Mulai dari Bapak Gembala kami, semua penata layanan yang ada, bahkan seluruh jemaat ya Tuhan. Inilah hari ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa korban syukur kami atas anugerah kebaikan Tuhan bagi bangsa kami. Berkati pemimpin kami di gereja Kenisa ya Tuhan, untuk bermitra dengan pemerintah. Karena kami percaya bahwa setiap pemimpin datangnya dari Tuhan. Roma 13. Engkau yang menetapkan mereka menjadi pemimpin atas kami. Supaya lewat kepemimpinan ini Tuhan, bangsa ini senantiasa memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami mau rayakan anugerah kebaikan Tuhan atas HUT proklamasi yang ke-80 dengan beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka! 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 Mari puji nama Tuhan. Nusantara puji namanya. Hey! Nyatakan lagu baru ini saudara. Aku dan kamu. Aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama membangun tubuh. Kau sahabatku, kau saudaraku. Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia. Kenisa! Kita berkumpul, kita berseru. Hey! Nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan, bergandeng tangan.
aku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaan-Nya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul, kita berseru, hey, nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara, puji namanya. Hey! Kita sama-sama ya. Seperti ini saudara. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan sekali lagi dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebesarannya. Sekali lagi Kenisa. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebesarannya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Kita berkumpul, kita bersatu. 1, 2, 3. Hey, nama Yesus, nama yang bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikan. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Cek. Silakan duduk semuanya jemaat. Shalom dan selamat Hari Kemerdekaan. Kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Mari kita terus berdoa untuk bangsa ini dan percaya juga kalau Tuhan itu yang menjaga bangsa kita. Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memberi. Beberapa saat terakhir ini tuh saya tiap lagi berdoa, saya lagi kehabisan kata-kata dan bingung mau doa apa. Tapi thank God buat doa Bapa kami. Karena ternyata itu emang paling basic dan emang itu kalau udah bingung banget mau doa apa, berdoa aja doa Bapa kami. Nah, ada satu bagian di doa Bapa kami ini yang sangat relevan dengan memberi atau dengan keadaan keadaan ekonomi atau finansial kita kali ya. Yaitu bagian di ayat 11-nya. Give us today our daily bread. Ini tuh doa yang sangat menarik ya. Sebenarnya apa sih arti daily bread ini kan? Tadi malam tuh pas mencoba mencari tahu arti dari daily bread ini, aku coba nyari di ChatGPT. Tuhan, ini apa arti daily bread dari ayat ini? Oh, banyak banget tuh semua definisinya. Sampai bingung sendiri. Kayak capek malas. Akhirnya aku tadi malam udah tinggal tidur aja deh. Tadi pagi aku baca lagi ayatnya dan puji Tuhan tuh mereveal sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi terkait dengan daily bread, yang ingin aku sampaikan adalah whatever we have right now. Paling gampang apa ya? Whatever we have in our bank account, that is our daily bread. Mau lagi berlimpah, mau lagi sedikit. Tapi ini ukuran sedikit berlimpah ini ukuran manusia ya, bukan ukuran Tuhan ya.
itu adalah what you have right now, itu adalah God's daily bread. And God's daily bread itu udah cukup buat kita to live a godly life, including to be a blessing. Including to be a blessing to your church, to your surroundings. Daily bread itu nggak ngomongin siapa yang lebih banyak, kayak A ini duitnya lebih banyak, B duitnya lebih banyak. Enggak, Tuhan itu kita semua itu punya porsi our daily bread portion. Dan itu semua fungsinya sama, to be our daily bread and to be a blessing. Jadi whatever we have right now, itu semua adalah daily breadnya Tuhan. And I want to remind us all, including myself, itu sudah cukup for us to be a blessing. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord for your daily bread. Dan kami bersyukur kalau daily bread ini sudah cukup untuk hidup kami, untuk menghidupi kehidupan yang Engkau kehendaki, to live a godly life. Persiapkan kami hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik sesuai dengan daily bread kami. Tapi sebelum kami mau memberi Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk bangsa kami Tuhan yang hari ini merayakan kemerdekaannya yang ke-80 tahun Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan dan menyerahkan bangsa kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau turut andil untuk bangsa kami. Tiba saat kami untuk memberi. Persiapkan hati kami Tuhan untuk dapat memberi yang terbaik. In Jesus name we pray. Amen. Who else when rocks cry out to worship? Whose glory thought the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection is our right? There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, with 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Segala puji syukur hanya Kau yang layak terima, Tuhanku Yesus. Kami nyatakan Tuhan, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. Now He rules, now He reigns, now He reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lord, to the Lamb, to the Lamb, to the King of heaven, to the King of heaven, praise. For He rose, now He rose, now
magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Jesus, hanya Kau yang layak. So I throw up my hands and praise You again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. I throw up, so I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Not much, but I'm nothing else before the King. Terima kasih Tuhan. Except for the heart singing hallelujah. Nyatakan Kenisa. So I throw up my hands and praise You again and again. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, untuk usaha pekerjaan kami. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap, hanya mau memuji-muji-Mu Tuhan, menyembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau selalu hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji-muji Yesusku. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus. Ku menyembah
benar Tuhan. Kami hadir sujud di hadapan-Mu Tuhan. We bow down to you Lord. Karena Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dapat memuji Engkau with the freedom indeed Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Then we will be freedom indeed Tuhan. Beracara Tuhan, melalui isi hati-Mu kembali lagi kami rindu dibentuk. Kami rindu diubahkan. Kami rindu dikuatkan lagi Tuhan. Di luar firman-Mu kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berbicara, urapi hamba-Mu. Sembunyikan aku di balik salib-Mu aja. Biar Engkau sendiri yang bekerja secara bebas Tuhan. Melalui hamba-Mu. Bahkan untuk jemaat lawat secara bebas Tuhan. Sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan yang terbelenggu akan dimerdekakan. Kami percaya Tuhan, bahwa akan ada kebebasan, akan ada kelepasan, akan ada pemulihan saat firman ini dibagikan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Kenisa. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus baik. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Papa saya lucu deh. Dia bilang ke mantrinya tadi, saya ini tidur terus ya, tapi tetap merdeka kan? Saya bilang gini, Pak, kalau Papa gak merdeka, Papa gak bisa tidur, benar gak? Berarti kita lagi terbelenggu, takut, khawatir. Tapi Papa saya ini, he sleep like a baby. Banget ya. Pagi bangun udah jelas jam 7 jam 8 makan pagi. Dia tidur lagi setelah dia jalan atau olahraga. Dia tidur lagi sampai jam 1 siang dia tidur. Dia masuk dia makan. Dia dengar-dengar apalah lagu atau warta berita apa semua TV. Nanti dia tidur lagi dan dia masuk lagi ke ruang tamu jam 7. Terus dia bilang, saya tidur terus tetap merdeka mah. Gitu. Merdeka lah, merdeka. Itu artinya jiwanya merdeka. Siapa yang di sini susah tidur? Sering ya? Apalagi wanita-wanita meno. Iya kan? Sama. Ini bukan tiba-tiba ngorok terus, enggak. Makanya kita butuh firman pada hari ini ya. Yuk, gimana caranya freedom indeed. Tetap dibuka ayatnya yang menjadi tema di bulan ini adalah Yohanes 8. Walaupun hanyalah di bagian 36, 8 ayat 36 tapi saya tetap mau membacakan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Karena ini merupakan suatu kesatuan dan mudah-mudahan dengan semua pembicara yang sudah dilewatkan yang luar biasa. Baik itu Pak Nino dan Ibu Pinkan. Bagaimana Pak Nino mengasih tahu apa sih hubungan yang intim mengalami ginosko itu. Sementara Bu Pinkan juga mengatakan bahwa diingatkan lagi yuk. Kalau kita yang udah merdeka, mari kita berdiri teguh. Mari kita memerdekakan orang-orang yang belum merdeka. Banyak banget pewahyuan, tapi saya mau kasih tahu bahwa firman ini benar-benar dibaca terus ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36 kalau lagi gak merdeka. Pasti merdeka. Amin. Amin. Kita baca ya, kita mulai dengan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 baca berganti-gantian ya. Mulai dari saya yang genap, yang ganjil bisa jemaat. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita baca bersama-sama ya, ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, katakan merdeka. Amin. Saya tertarik banget yang terhighlight yang menjadikan my revelation adalah Yohanes 8 ayat 35. Dikatakan di sini, sebelum kita merdeka ada persyaratannya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak, ini anak yang dimaksud kita ya. Sementara anak yang 36 itu Yesus. Ya, anak tetap tinggal dalam rumah. Stay in my home. Bukan house ya. Saya pernah ingat nih, saya mau kasih tahu ilustrasi tinggal di dalam rumah sama tinggal di kos-kosan. Siapa di sini anak kos-kosan? Saya kasih ilustrasi ini karena saya seneng banget ngekosin orang. Nggak bayar. Siapa yang mau tinggal silakan tinggal gitu. Enggak, ada keluar masuk juga. Ada yang jemaat, ada yang enggak. Tapi maksudnya kalau rumahnya jauh banget silakan loh gitu ya. Tapi ini yang saya pelajarin mengenai anak kos saja bilangnya ya. Walaupun sama anak sendiri yang tinggal di dalam rumah. Kalau anak kos tuh waktu anak saya lagi remaja ya, Kefas sama Keisha, saya pernah tegur. Karena kan anak umur 18, 19 tuh kalau di rumah tuh hanya numpang tidur. Kan tugasnya banyak juga di sekolah ya. Tapi sekalian tugasnya banyak, dia juga bergaul. Jadi kalau nyampe tuh cuman hai ma gitu tidur. Tiba-tiba keluar nih kalimat saya bilang gini. Maaf ya, rumah ini bukan rumah kos-kosan. Sering gak? Sering juga ya ngomong gitu ya. Tolong, rumah ini adalah rumah. Jadi bukan sekedar tidur berangkat. Nah, apa sih rumah tuh sebenarnya? Rumah itu kita punya aturan. Waktu kita pergi, kita pamit kan? Anak kos belum tentu loh. Waktu pergi emang pamit terus sama bu kos gitu. Minta doain dong bu kos. Enggak. Kadang-kadang. Betul enggak? Anak yang tinggal di dalam rumah, waktu ada makan, marilah makan bersama, khusus makan malam. Betul nggak? Karena kita butuh fellowship dong. Bukan makan sendiri-sendiri, bye. Ya kalau makan pagi silahkan. Yang paling enak tuh anak tinggal di dalam rumah itu sharing the good things and the bad things. Nonton Netflix, contohnya zaman now, ya kan? Nonton olahraga kalau yang punya anak laki-laki. Bola kayak apa kayak papa saya nonton bola tuh kalau sama Edgar. Atau waktu kecil main game ya bro. Pak Nino, Bu Meda. Mario Bros. Saya juga tuh macem-macem deh lucu-lucu. Bahkan saya sekamar kalau sama adik saya yang cowok ini. Bukan tinggal dalam rumah lagi ya. Nggak ada yang tahu ya saya sekamar. Jadi banyak main-main. Fellowship together, intimasi. Dan apa yang kita lakukan itu nggak paksaan. Suka banget. Siapa di sini waktu diajak bapaknya main Mario Bros sebenarnya kesel? Nggak mau. No, we enjoy it. Bukan karena duty. Bukan karena kewajiban. Iya kan? Kalau kos-kosan semuanya itu karena duty, hak dan kewajiban. Betul gak? Udah bayar listrik, meteran berarti terima tuh AC nyala atau apalah. Iya gak? Bayarnya segini berarti termasuk nyuci, termasuk kasih makan. Betul gak?
Nah, kalau di sini dikatakan tetap tinggal dalam rumah. Yuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita tinggal bersama dengan Bapak sebagai anak atau sebagai anak kos? Apakah kita ngerjainnya is only transactional to our Father? Saya mau begini because I want this. Transactional. Benar gak? I hope if I do this, ini akan terjadi. Apakah we really want to, kita mau tinggal bersama dia, kita mau enjoying. Apakah itu kesukaan? Apakah itu hanya takut dosa enggak dosa? It's all about tetap tinggal dalam rumah. Apakah itu hubungan, relationship, or religion? Betul gak? Apa sekedar mau agama-agamaan? Dosa enggak dosa? Karena udah pinter banget nyanyi harus melayani. Bukan, it's not about the duty. Mau ngelayanin gak ngelayanin Tuhan tetap berkatin kita kok. It's about the passion. Kesukaan. Ini dulu yuk tinggal dalam rumah tuh mesti suka. Ya kayak kita penghuni rumah. Ada gak sih yang gak suka? Suka kan? You enjoying so much gitu. Having a dinner. You enjoying so much waktu ketawa, ngakak-ngakak. Setiap rumah kan punya warna ya. Mungkin ada keluarga yang serius-serius. Ya silakan. But I think seisi rumah menikmati. Ada keluarga yang ngakak-ngakak, bercanda-bercanda konyol. Contohnya keluarga saya. Tapi we enjoy it, bully each other, but we enjoy it gitu. Betul gak? Enjoy it banget. Or it is about covenants or agreement or contract. Kayak kos-kosan. Gak bayar kontrak keluar. Buru-buru deh tuh. Udah dikeluarin barangnya. But if it covenants is unconditional. Bukan karena keadaan. Sini siapa yang pernah ngalamin anaknya nakal banget? Pernah dong. Apalagi yang lagi balita ya. Masa kayak tanya gitu. Ini Zik nih lucu banget emang. Udah deh. Asli gok sudah. Terus dia gemar. Zik besok kasur di luar ya. Ada begitu? Karena gak bayar kontrak gitu kayak kita sama anak kos. No, it's a covenants. Covenants is unconditional. But agreement contract is a conditional. Jadi yuk tetap tinggal dalam rumah. Do you feel like home? Or do you feel like ngekos sama Tuhan? Itu dulu. Kita harus benar-benar kalau kita mau merdeka, attitude tetap tinggal di dalam rumah ini mesti benar. It should be home. It should be hubungan dengan Bapa, enjoyment. Makanya dibilang saya mau mendefinisikan apa sih maksudnya tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di dalam rumah itu adalah hal yang nomor ayat 31 dikatakan ketaatan. Udah disinggung-singgung sebelumnya ya bahwa engkau harus taat. Bicara ketaatan, it happen in the home. Bonyok kita disiplinin anak kita. Nangis-nangis, belum lagi nanti ada lagi di time out. Ada ruangan time out kalau masih kecil ya. Kalau udah besar lain lagi cara parenting kita. We talk but not judging. Kayaknya gitu kalau anak sekarang. Mama tuh talking but not judging. Enggak, saya enggak judging, cuman kasih tahu. Gampang-gampang susah ya. Jadi ini tetap tinggal di dalam rumah. Bahwa benar-benar mau dibentuk, mau diajar, mau diluruskan, tapi tetap dicintai, tetap diterima, dan tetap diberkati dalam segala kondisi. Amin. Ini tetap tinggal dalam rumah. Sehingga
Waktu kita benar-benar tetap tinggal dalam rumah yang artinya adalah bersatu, bersekutu, berintimasi bersama dengan Bapa. Dan baru terjadi ayat yang 36. Anaknya akan memerdekakan kita. Sungguh-sungguh merdeka. Jadi saya mau kasih tahu dua hal. Simple aja biar inget terus. Tetap tinggal dalam rumah. Tetap tinggal dalam rumah. Hal yang pertama adalah kalau kita bilang kita tetap tinggal dalam rumah biar kita bisa merdeka. Hal yang pertama adalah berseru. Kenapa harus berseru? Karena yang bisa berseru itu cuman anak. Anak kos saya gak pernah tuh. Tante, uangnya lagi habis. Keluar dong. Basa-basi bisa. Naik apa? Lagi nunggu. Kenapa kamu? Biasa. Sekarang lagi ini tanya dia gini. Oh iya naik Grab silakan. Gitu kan Mbak, iya kan? Gak berseru loh. Gajian udah habis, tolong Tan. Ya. Tapi kalau anak, khusus untuk anak saya Kenara, WhatsApp-nya itu isinya kalau udah jam 11 siang seruan. Please order this. Lunch before 11:30. Mama. Gitu. Oke. Berseru kan? Makanya kalau kita benar-benar nih roh anak dulu ya. Hal yang pertama kita bisa berseru kalau kita punya roh anak. Bukan roh anak kos. Iya kan? Roh hamba, roh budak bukan. Karena firman Tuhan dikatakan Roma 8 ayat 15. Yuk kita baca lagi, ini ayat yang luar biasa dan saya senang banget. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ma, kirimin dong. Please, lunch 11:30, jangan telat. Itu roh anak. Bahkan di Galatia 4 ayat 6 nih dibilang lagi berseru loh. Ini dua-duanya di ayat ini yang ditekankan actingnya harus berseru. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Betul gak kalau kita berseru? Gak usah jaim-jaim sama Bapa di surga Bapak Ibu. Because He delight on us. Ini dulu hubungannya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kuncinya itu adalah berseru. Tapi di Roma 8 ayat 15 itu, kenapa kita bisa berseru? Dikatakan di ayat 14-nya, Roma 8 ayat 14, kuncinya itu adalah semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ambil dulu kuncinya. Why you can berseru? Kenapa kita bisa punya roh anak? Karena hidup kita harus dipimpin oleh roh. Jadi gak bisa dipisahin. Kalau kita masih hidup sesuai what I want, seruannya pasti gak kejawab. Ini dulu. Yuk train your spirit. Train your spirit. Aba tuh kalau bahasa ini kan Aramik ya. Bahasanya si Yesus nih. Ternyata tuh more than the father. Daddy, papa katanya gitu. Jadi penting banget you know how you are close with God. Intimasi nih, tetap tinggal di dalam rumah nih, rumahnya mesti bener dulu, jangan rumah kos, tolong deh. Baru kita bisa freedom. Sometimes kita taruh our hope itu in many things. Betul gak? Tanpa kita sadari ya. Betul gak? Kita tuh berseru in other things. Bukannya salah ya.
Tapi sebenarnya seruan yang teratas itu adalah to the Lord. Kita menaruh pengharapan kita menaruh perlindungan kita menaruh persembunyian kita pada orang mungkin, hubungan, suami, istri, anak normal, biasanya gitu kan? Atau kita taruh pada title kita, pekerjaan kita, atau kita taruh pada masalah kita. Iya kan? Mengapa kita tidak bisa merdeka? Kan dibilang kalau kita nggak bisa merdeka itu when we have roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tanpa kita sadarin kalau kita menaruh pengharapan in other things, kita menjadi budak. Kita memperhambakan. Maksudnya memperhambakan gini ya, bukannya saya bilang nggak boleh loh punya pengharapan bisa jadi misalkan orang yang berhasil di karir. Bukan boleh. But the first priority has to be God. Jadi itu nggak boleh melebihi Tuhan. Kalau itu udah melebihi Tuhan berarti kita menghamba. Itu yang membuat kita menjadi takut. Kita sering menjadi budak pekerjaan kita. Kita sering menjadi budak penyakit kita. Kita sering menjadi budak masalah kita. Bahkan yang lebih lagi nih very gray area nyarunya. Kita sering menjadi budak diri kita. Apa sih maksudnya budak diri kita? Pikiran-pikiran yang tidak mau diganti. I want this, I want that, I want that. Harus terjadi. Betul gak? Kalau kita mau merdeka, saya mau mengatakan pada saat ini. Kemerdekaan hanya didapat saat kita menaruh pengharapan pada Yesus. Amin. Karena dikatakan hanya Yesus yang bisa membuat kita merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Amin. Kalau kita taruh pengharapan kita misalkan pada pekerjaan. Terus emang kalau udah nyampe situ nanti begini, then what? Sering banget ya gini ya. Aduh, masalah saya belum selesai. Keluarga saya belum pulih. Gue nanti-nanti aja deh di dalam Tuhan. Gue lagi sibuk dulu nih sama masalah gue. Nanti kalau udah masalahnya udah selesai ya, pasti gereja akan gue kasih banyak uang. No, itu kita udah menghambakan. We put hal-hal itu di atas Tuhan. Iya kan? Tanpa kita sadari sering kok. Saya juga sering. Let's we transform. It is okay kok. Makanya kita di sini kan karena kita broken each other. Nggak ada di sini yang tiba-tiba tenang, sudah 100%. No. We still fight for that. Tapi puji Tuhan kita dikatakan loh, is only Yesus. Bahkan dia bilang dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang bisa memerdekakan kita tuh cuman the truth. And it's only Jesus. Jadi pertama kali kita harus ingat dulu kita taruh pengharapan kita di mana sih saat ini. Karena if we put the hope in Him, there always joy. Yang paling mahal lagi nih barangnya, there always peace. Betul gak? There always fullness. Bahkan di dalamnya dikatakan ada sukacita yang melimpah dan nikmat yang senantiasa. Amin. Jadi yuk kembali lagi geser-geser, kadang-kadang kita tanpa kita sadari nih kita kecuri. We put the hope on certain things. Malahan kalau itu gak terjadi juga gak apa-apa loh. It might be better, it might be peluputan, I don't know. Dan ada lagi hal yang luar biasa. Kalau kita anak, sebenarnya kita gak perlu taruh pengharapan kita di A, B, C, D, E. Kenapa? Karena kita tuh udah punya kepastian. Kita tuh ahli
waris. Kenapa harus cari yang remeh-temeh, yang recehan. Malahan biangnya, masternya itu have everything. And apa yang ada di dia, dia kasih ke seperti Galatia 4 katakan di ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi ini udah confirm ya. Nggak usah taruh-taruh pengharapan ke A, B, C, D, E. Karena itu bisa tomat. Kita jadi kebawa-bawa sama circumstances. Kadang bisnis bagus, kadang nggak bagus. Kadang kesehatan drop, kadang nggak drop. Kadang anak baik, kadang istri baik tapi nggak baik. Why don't you put our hope in Jesus? Ya enggak? Jadi waktu kita taruh pengharapan kita pada dia, dikatakan bahwa kita nggak bakal takut. Bahkan nggak ada lagi roh-roh penuduhan loh. Sering banget ya, kenapa kita tuh tertuduh? Karena we put our hope in the things. Suatu hari ada seseorang sharing sama saya. Dia baru bertobat dengan suatu perilaku. I know Tuhan udah ngampunin, tapi kenapa ya gitu ya. Ini terjadi, it's so common in us I think terjadi. Jadi strongholdnya nih roh penuduhan ya. Saya tahu saya udah bertobat, saya udah berhenti dari dosa ini bla 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 bla. Tapi yang masih memenjarakan saya adalah tiba-tiba muncul, oh ternyata setelah pertobatan bisnis juga tetap kurang baik kok. Atau tiba-tiba apa, many things kan. Apakah ini bagian dari konsekuensi ya? No, saya mau mengatakan pada hari ini kalau ada pemikiran-pemikiran masih tertuduh. It's not, it is finished. Kalaupun hal tidak baik, gak enak terjadi, it's not about tuh kan kemarin begini-gini. No, selama kita bertobat, it is finished. Kalaupun gak baik, sebenarnya it's not about apa yang ada di belakang kok. Dia mau rubah kita menjadi yang lebih baik lagi. Jadi bukan penuduhan. It's all about the character. Betul gak? Iya kenapa? Memang kalau udah bertobat terus badai gak datang. Banyak, never ending. Badai itu selalu datang. Tapi satu hal bahwa it is finished. It is finished. Karena kita adalah anak, kita mau anak kita lebih baik lagi ya. Jadi banyak hal-hal mungkin yang gak nyaman yang akan terjadi lagi. It's just to molding us. Supaya jadi anak yang baik. Kalau anak nginep kita gak mau ngajarin ya. Makannya berantakan ya kita diemin aja. Pernah gak anak nginep? Temen nginep anaknya ya diemin. Masa kamu mau lagi. Tapi kalau anak rumah sendiri kita ajarin loh. That's why another things happen. Jadi stop dengan penuduhan. Satu lagi, anak itu istimewa ya. Istimewa gak? Banget. Saya sampai punya grup anak namanya favorite. Karena semua berebutan selalu nanya gini, Mah siapa sih Mah favorite di antara kita bertiga? Masa sih? Enggak. Semuanya favorite. But setiap anak have a different color. Have a different character. Have a different calling. Tapi semuanya favorite. Begitu juga dengan Abah. Jangan-jangan dia lebih diberkatin, dia tuh favoritnya Tuhan ya. Aku nih kayaknya banyak banget berdosa. Aduh doa juga masih bolong-bolong. Yang paling lucu ada gini, lo tahu gak? Gue tadi masa keserempet mobil. Kenapa? Gue gak devotional. Alamak. Ya jangan dong. Masa Tuhan begitu? Favorite. Nah kalau kita tahu kita istimewa sebagai anak. Then don't do comparison. Betul gak? Karena waktu kita compare. It's killing your purpose. It's killing your destiny.
itu akan membunuh, gak nyampe. Contohnya kayak siapa? Pengintai. Ingat gak 12 pengintai? Kenapa Caleb sama Joshua tuh nyampe? Karena dia gak compare. Waktu dipanggil, dia dengan tenangnya, Bilangan 13 ayat 30 sampai 31 ya. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada comparison gak? Gak ada kan? Tiba-tiba pengintai 10 nih bilang begini di ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Akhirnya apa yang diputuskan? Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Akan kuberikan kamu diami. Kecuali siapa yang masuk? Caleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Karena enggak compare. Semua di tempat ini saya mau memberitahukan lagi. Kalian semuanya favoritnya Abah. Semuanya. Regardless what is your past. Regardless what you are doing it now. Kalian semua adalah istimewa. Karena kadang-kadang when we compare it become kita orang yang terbelenggu. Jadi kita harus benar-benar bebas. Jadi if it things happen, jangan lagi nanya why. Let's we change. Who God is, but God. Tetapi Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak yang istimewa. Kalau kita istimewa, hal yang pertama adalah kita harus berseru. Speak loud to the Father. He hear you. Hal yang kedua adalah berserah. Ini sebenarnya bagian yang paling sulit ya. Kenapa kita harus berserah? Maksudnya gini. Ini attitude di rumah aja ya. Pernah gak sih? Berserah itu adalah give the authority to God. Let's God be God. Karena dibilang bahwa whatever it is, ada belenggu-belenggu, ada pemikiran-pemikiran yang salah. Tetapi marilah kita menawan pemikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini artinya berserah. Baca ayatnya ya. Ayatnya itu di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Give it to the Lord. Waktu anak tinggal di rumah, dia percaya banget loh sama bapaknya. Masalahnya terserah deh, gak punya duit gak apa, but I give it everything to my father. Makan, apa, listrik, apa. I give the authority to my father. Begitu juga kita dengan Bapak di surga. Give the authority to Bapak. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 dibaca yuk. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau pusing, apaan sih ini belat-belit, benteng-benteng apa? Saya kasih konklusinya di ayat ini ya. Konklusinya adalah kalau kita di dalam stronghold, kita gak boleh seperti orang dunia ngerjainnya. Orang dunia gimana kalau lagi dalam stronghold? Berdebat, bereaksi. No. Gaya kita itu adalah siasat.
yang ada kuasa Tuhan. Give the authority to God. He is the Lord, He is the God. Terlalu terbatas kita. Tawan segala pikiran, let's God. Biar Tuhan yang menaklukkan semuanya. Ini saya alamin beberapa hari yang lalu. Kenapa ayat ini saya dapat? Jadi beberapa hari yang lalu saya lagi dalam stronghold. Sebenarnya sih bukan stronghold ya. Jadi gini, saya mau bilang lagi ya, ini biar kita ngerti artinya merdeka. Merdeka itu kalau kita bebas dari penjajahan kan. Benar kan? Sekarang nih Indonesia merdeka, 80 tahun sudah merdeka. Karena kemarin dijajah Belanda 350, dijajah Jepang 3,5. Begitu dia bebas dari jajahan, kita merdeka. Tanpa kita sadarin, kita nih orang-orang yang masih sering dijajah Bapak Ibu. Betul gak? Ya itu dijajah oleh perhambaan-perhambaan kita kan. Yang paling bahaya itu adalah itu benar-benar your overthinking. Sering kita dijajah loh. Pikiran-pikiran yang belum terjadi, kalau begini gimana kalau ini. Kalau ini begini gimana kalau ini. Misalkan anaknya baru SMP, tapi udah mikirin anaknya pensiun. Buset dah mati. Pernah loh ada orang share gitu loh. Baru SMP bro, masa lo udah mikirin anak lo pensiun sih? Aduh kasihan banget nanti kok gak ada gue gimana ya, gue gak kebayang deh. Anak gue nih mana lemah banget ini. What is this? Itu kita sering banget. Iya gak? Jadi when we have that overthinking, jangan dijabanin. Jadi saya punya overthinking gitu, karena saya ada perdebatan dengan sahabat lah ya. Perdebatan itu ya is just a best friend. Tapi kalimatnya tiba-tiba is attack me so much. Tak gitu. Saya diam, okay, tomorrow we gonna meet. Tapi saya cuma bilang gini. Suami saya so bilang, ya kamu kasih tahu dong gini-gini. Harus dibilang. Saya diam aja semalaman, saya berdiam. I really in the stronghold loh. Karena overthinking banget. Aduh gila gue kalau dikeramasin. Gue kalau di ini, kalau gue ini. Gitu kan. Saya bilang gini dalam hati, Lord. Tujuan saya itu berargumentasi adalah saya hanya mau mencari damai dan saya mau berjalan di kebenaran. Tapi kan gak bisa ya kalau di dunia so bilang-bilang mau religious gitu ya. Ya that's why I say no. Saya cuma bilang ini, Tuhan kalaupun saya berjumpa, I just wanna say saya hanya mau membawa damai. I don't wanna think everything. And this is untuk kebaikan semua. I don't want to arguing. Saya pikir kalau langsung saya dapat ayat ini. Bahwa kita gak bisa kayak dunia. Cara kita tuh bukan kayak sana dunia. Perjuangan kami bukan perjuangan senjata dunia. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini pentingnya banget berjalan dengan roh ibu-ibu bapak-bapak. Berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, kaki kami berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman Kristus, pedang roh firman Tuhan dan ketopong keselamatan. This is about why, kenapa cara kita mengalahkan benteng-benteng itu. Dan waktu kita udah pakai senjata itu, let's God be God. Nanti dia yang menyelesaikan, dia yang mempromosikan, dia yang menyelesaikan, dia yang membela. Bahkan dia yang akan menaklukkan semua pemerintahan-pemerintahan di udara. Jadi waktu aku cuma bilang begitu, saya bilang I don't know but I just want to bring peace. Hari esok terjadi, saya udah takut sebenarnya, masih loh, belum merdeka loh, overthinking kan. Wah gila nih kalau gue gini. Ternyata at that day, not even touch the conversation. Nggak ngomongin conversation, malah saya udah nih manusia ya. Pokoknya nanti kalau nanya ya saya cuma mau bilang saya pembawa damai, celah pendeta banget ya. Ya terserah lah ya. Bener dong, kita gak usah konflik lah, bereaksi yuk. Yang suka bereaksi kurangin deh. Bener deh. Nah, saya muncul dan nggak ada tuh percakapan.
It's just peace. Saya jadi bingung gitu. Malah saya dibelai-belai. Malah bilang, doain dong, ini dong. Kita semalam. Biasalah girls trip. Doain dong ini. What is this? Ternyata Tuhan udah beresin. Jadi your stronghold, give it to the Lord. Tapi kita harus benar juga ya, nggak mau oke, what I want, no. Benar gak? Kaki kami berkasutkan untuk perisai iman, berkasutkan memberikan Injil kedamaian. Yuk pembawa damai yuk jemaat Kenisa, saya tahu di sini semua pembawa damai loh. Yuk, kalau kita pembawa damai, kita masih gak jadi orang-orang yang sering bawa kerusuhan. Then we are be free, freedom indeed, enak kok. Jadi ini dulu, dan biarlah kita seperti Abah, seperti anak Yesus. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, kehendak mulai yang terjadi. Let's God be God, ini artinya berserah. Banyak hal yang mungkin gak enak. Tapi pernah gak sih kita sadar, apalagi yang punya penyakit trauma masa lalu ya. Mungkin saya disakitin, mungkin saya ditinggalin, mungkin saya dibohongin, mungkin bisnis saya ditipu. Pernah gak sih sadar along the way that things happen, ternyata banyak banget pekerjaan Tuhan yang bagus banget yang terjadi juga loh. Bener kan? We fokus sama ombaknya gitu. Saya pernah nyelam ya di Bangka Manado. Waktu kita nyelam tuh tiba-tiba mau diving, ombaknya gede banget. Hujan, gerimis, jadi clarity kecil. Clarity-nya tuh jelek banget. Saya pikir waduh gimana nih, kan biasanya kalau turun aja gitu ya. Nanti di situ ngapung-ngapung dulu baru turun. Terus dive instructornya bilang kita negative entry ya. Maksudnya negative entry begitu masuk benar-benar harus turun. Nggak boleh ngeliat ke atas karena terlalu choppy kan. Setelah diajarin benar kita negative entry. Cepet. What is that? Ternyata waktu saya di dalam cantik banget. Itu the coral is so beautiful. Terus juga yang di luar yang sepertinya goyang gak ada. Clarity yang sepertinya di luar tuh gak kelihatan. Kok bening banget. This is about our life. Kadang-kadang kita terlalu trauma dengan sekeliling apa yang kita alamin. Tapi don't you see, dari semua ombak badai kehidupan, don't you see the beautifulness di dalam laut itu Bapak Ibu? Buktinya apa sih? Kalaupun sekarang masih mengalami ombak yang besar Bapak Ibu, lepaskan itu. Berikan kepada Tuhan, Dia yang akan menaklukkan. But our part is just to enjoy pemandangan di dasar laut yang luar biasa. Ini pemandangan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita masih dikelilingi oleh suami istri yang luar biasa. Bu Mahda dan Bu Daswar wadidaw. Dan Pak Daswar wadidaw. Lihat dong. Apa kurang? Hubungan saya 25 tahun wadidaw. Anak-anak yang begitu luar biasa kurang apa? Mereka mengerti firman walaupun jatuh bangun. Ini pemandangan yang kadang-kadang kita lupa. Betul nggak? Yuk negative entry yuk. See the goodness of God. Let's God be God. Kita mau merdeka? Yuk tetap tinggal di dalam rumah Bapa. Kuncinya cuma 2. Jadi anak yuk teriak-teriak terus. Ya Aba, ya Bapa. Marilah kita gak boleh jemu-jemu berseru. Hal yang kedua, berserah. Give the authority to God. Dia sanggup, dia besar, bahkan di kayu salib dia sudah katakan, tetelesta. Kesukaannya papaku kalimatnya. Sudah selesai. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, freedom indeed. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami benar-benar bersyukur banget Tuhan that
Rahasia kerajaan surga itu kau bukakan untuk kami. Banyak banget di luar yang mungkin belum merdeka. Sekalipun bangsa Indonesia merdeka Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk bangsa ini juga Tuhan. Biar benar-benar Tuhan, baik jiwa, baik badan, semua merdeka Tuhan. Benar-benar kami hanya mau Tuhan, Engkau sendiri yang menaklukkan, Engkau yang menawan segala pikiran-pikiran manusia. Baik untuk jemaat ini, baik itu untuk negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, is only you Jesus. It's only you Jesus can set us free and freedom indeed. Biarlah Tuhan, siapapun yang mendengar firman ini, baik jemaat, baik yang di online Tuhan. Kami percaya bahwa apapun benteng-benteng, apapun tawanan itu Tuhan. Apapun belenggu itu Tuhan. Kami mau give it everything to you Tuhan. Karena hanya kuasa Allah, hanya kuasa Yesus yang sanggup menawan dan menaklukkan semua belenggu-belenggu itu. Kami mau bebas, kami mau lepas karena kami tahu kalau kami sudah menjadi anak-anak yang merdeka, kami akan memerdekakan sekeliling kami. Thank you Lord, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus berikan kehausan dan kelaparan Tuhan untuk mencari dan mencari Engkau lagi. In Jesus mighty name we pray, haleluya, amin.